Pernah nggak sih teman-teman pakai lampu senter yang seperti ini, baru dinyalain ya paling lama 30 menit lah. So, itu sudah cepet banget redupnya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang mode terang. Ini seperti ini. Nah, ini ada beberapa mode teman-teman ya. Tapi kendalanya cepet banget habisnya teman-teman. Jadi baru dipakai sekitar 30 menit, paling lama 1 jam, itu sudah cepet banget habisnya teman-teman. Dan ini sangat ringan sekali. Jadi di video kali ini saya mau coba ngebongkar. Saya mau ngelihat isi dalamnya seperti apa. Apakah ada sesuatu hal yang bisa kita modif dikit-dikit lah. Ya, terutama untuk memperpanjang masa durasi menyalanya si lampu senter ini teman-teman. Karena di sini sudah lengkap ya, sudah ada beberapa mode. Mulai dari ini mode sedang ya. Ini kalau jaraknya tuh masih kelihatan jelas. Alhamdulillah. Nah, itu masih kelihatan jelas ya. Tuh kelapanya masih kelihatan. Ini tembus ya 5 sampai 10 meter ini nyampe lah ya. Terus ini yang mode terang. Nah, ini mode terangnya teman-teman. Nah, itu. Terus ini yang mode tambah terang lagi ya. Terus ini mode kedip dan mati. Oke. Jadi kita akan ke dalam, kita akan coba bongkar, kita akan lihat apakah ada sesuatu hal yang bisa kita modif, terutama untuk memperpanjang masa durasi dia menyala. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bongkar teman-teman ya. Atasnya tak nyalain dulu. Oke, langsung aja kita bongkar teman-teman ya. Di sini ada satu lubang, ada sekrupnya. Teman-teman bisa langsung buka yang ini atau mau buka ininya dulu, nggak masalah. Jadi kita akan buka ininya dulu ya. Oke, kita akan buka dalamnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Nah, ya Allah, baterainya sekecil ini teman-teman. Loh, lihatin. Baterainya sekecil ini teman-teman ya. Nah, baterainya sekecil ini dan ntar tak cabut dulu. Nah, sekecil ini dan sepolos ini nggak tertera kapasitasnya berapa teman-teman, dan ini cukup ringan baterainya. Nih, kecil banget. Ini kalau dibandingin sama baterai 18650 nih ya, nih segini teman-teman besarnya ya. Makanya kenapa juga ini nyalanya nggak begitu bisa tahan lama teman-teman. Oke, masih terbilang bagus baterainya, 3,9 4 volt teman-teman ya. Nih, baterainya masih 4 volt karena beberapa hari lalu itu masih sempat saya cas sampai kurang lebih 1 sampai 2 jam teman-teman. Jadi kita akan coba ganti aja baterainya, tapi sebelum kita ganti kita lepas dulu ya. Jadi kalau nggak mau dipakein solder langsung, jadi teman-teman harus tambahin timah dulu ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, di sini sudah mulai berkarat teman-teman. Ini ya, sudah mulai berkarat. Ini bisa jadi salah satu faktor juga teman-teman ya. Terus ini nanti kita akan ganti pakai baterai 18650. Kalau kita ukur di sini ya muat-muat aja sih teman-teman. Kita modif lah. Terus sebelum itu juga kita mau lihat isi dalamnya dulu. Wih.
Nah, seperti ini dia ya. Kita bongkar satu persatu teman-teman. Nah, ini bentuk dari dalamnya teman-teman. Ini reflektor dan ini LED aslinya. Bentuknya sudah seperti ini. Oke, jadi dalamnya seperti ini ya. Ya, ini untuk tempat charger, nih ya. Charger pakai micro USB. Nih, di atas sebelah kiri dan kanan ada 3 mata LED SMD. Yang di bawah kiri, di kanan juga ini sama-sama satu, di tengah satu. Kali ini saya nggak mau modif yang aneh-aneh karena ini sudah bagus untuk bawaannya. Saya mau modif di bagian durasinya saja. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan fokus untuk upgrade baterainya ya. Jadi supaya itu tadi lebih muat, ini akan saya potong aja ini teman-teman. Nah, oke, ini sudah tak potong teman-teman. Seperti ini. Ini sebenarnya kalau mau dikasih 2 baterai itu muat teman-teman. Nih. Satu di sebelah sini ya. Nih. Satu lagi di sebelahnya. Nah, ini kalau dikasih 2 baterai seperti ini nggak usah teman-teman lem yang terlalu kuat. Karena nanti ini sudah ketutup sama ini teman-teman, sama penutupnya ini. Ditutup seperti ini, plek. Nah, ini juga nggak ngehalangin apapun teman-teman. Tuh. Seperti ini. Aman teman-teman, tinggal disekrup, pasang itu tadi, pakai, selesai. Tapi di sini saya akan tetap pakai 1 baterai aja teman-teman ya. Biar apa? Dipakai di kepala tuh biar nggak terlalu berat teman-teman. Jadi mungkin fungsinya pakai baterai kecil itu juga supaya nggak terlalu berat juga teman-teman ya. Oke, jadi kita akan coba solder kabel-kabelnya ini. Yang putih ini negatif, yang merah positif teman-teman. Ini teman-teman tetesin dikit aja. Nah, seperti ini ke kutub baterai positif dan negatif. Terus teman-teman siapkan timah. Teman-teman panaskan solder, pastikan soldernya sudah panas. Nah, seperti ini. Teman-teman kasih timah dulu sedikit di ujung mata solder. Teman-teman panasin gini teman-teman. Nah, teman-teman tahan sambil teman-teman dorong untuk timahnya. Nah, dan dia akan menempel secara sempurna. Ini ya. Ini dijamin nggak akan lepas-lepas teman-teman. Loh. Biasanya kan kalau dicoek kayak gini kan dia akan lepas teman-teman. Ini enggak nih. Aman, kuat teman-teman ya. Nah, ini kan kita lakukan juga di bagian kutub negatifnya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, sedikit seperti ini saja, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Oke, kita akan lakukan hal yang sama kembali di nyos. Ya, tahan sambil didorong ya timahnya sampai dia nempel kayak gini. Sudah teman-teman, selesai. Nih, sesimpel ini ya. Terus tinggal kita pasang ke kutub atau ke baterainya. Yang putih ini negatif ya tadi ya. Jangan sampai terbalik. Kita pasang dulu. Nah, ini gampang banget teman-teman. Seperti ini. Nah, ini yang negatif sudah, dan yang berikutnya adalah yang positif di sebelah sini. Nah, jadi sebelum yang positif ini kita pasang teman-teman, saya mau ukur dulu berapa arusnya. Supaya kita ini mengetahui estimasi atau durasi yang bisa bertahan ya. Kira-kira mampu bertahan berapa lama dengan kapasitas baterai yang dipakai sekitar 2139 mAh ini teman-teman. Oke, jangan lupa multimeternya arahin dulu ke 10 ampere teman-teman ya. Pindahkan probe-nya yang ke 10 ampere, terus kita ukur arusnya teman-teman. Oke, taruh dulu, kita butuh penjepit. Nah, ini ada probe merah yang ke baterai dan probe hitam yang ke
rangkaian. Nah, ini probe hitamnya saya kasih penjepit kayak gini biar enak ya. Aduh. Nah, untuk yang probe hitam itu kita hubungkan ke kabel merah sini, teman-teman. Nah, yang probe merah kita tempelkan ke positif baterai. Belum terukur karena lampunya belum kita nyalain. Kita coba nyalakan lampunya, teman-teman. Nah, ini yang mode 1, teman-teman. Ini mode 1, mode yang satu lampu aja. Itu dia di 0,24. Nih, dicatat ya, 0,24 atau 240 mA. Kalau yang mode 2, ini yang nyala 4 lampu kecuali yang tengah, itu di 420 mA, 440 mA, teman-teman ya. Tak fokusin lagi. Nah, itu dia. Kalau yang mode nyala semua, nah ini dia lebih terang dan ampernya lebih tinggi, 0,6 atau 600 mA, teman-teman. Kalau yang mode strobo, nah dia ini sekitar 310 mA, teman-teman. Nah, kita ambil contoh aja kalau dia sekitar 240 untuk yang pertama. Kita perlu kalkulator, teman-teman. Biar gampang. Nah, untuk saya biasanya itu kalau menentukan durasi lamanya waktu berdasarkan kapasitas baterai yang dipakai ya. Nih, 2139 itu kita bagi dengan arusnya itu tadi 240. Nah, ini sekitar, atau coba pakai 0,24. Nah, ini sekitar sama aja lah. 240 gini aja. Ini sekitar 8,9 jam, teman-teman. 8,9 jam atau digenapin aja jadi 9 jam, teman-teman ya. Nih, digenapin aja jadi 9 jam. Nih. Nah, itu yang mode 1 atau satu lampu. Terus yang berikutnya tadi 440. Nah, ini dia mampu bertahan sekitar 4,8 jam. Oke, terus yang berikutnya 600 ya. 600 ini yang nyala terang, 600 mA, itu dia dapatnya 3,5 jam, teman-teman. Mampu nyala 3,5 jam. Kalau yang strobo itu ya sekitar 310 tadi. Nah, ini lumayan lama jadi 6,9 jam, teman-teman. Nah, jadi untuk durasinya, estimasinya sekitar segini, teman-teman. Berdasarkan rumus dan juga arus rangkaian yang sudah kita ukur tadi, teman-teman ya. Tuh, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi untuk reelnya bisa teman-teman coba aja. Mas, dicoba sekalian untuk reelnya, yo. Kelamaan teman-teman, nanti videonya nggak tayang nanti. Istilahnya atau estimasinya segitu, teman-teman ya. Intinya bisa lebih lama daripada baterai ini, teman-teman. Saya jamin bisa lebih lama daripada baterai yang kecil ini ya, itu. Karena dari segi fisik atau segi kapasitas itu tentunya lebih besar yang ini daripada yang kecil itu, teman-teman. Oke, bentuknya kecil, lebih ringkas, tapi ya itu tadi, kapasitasnya kecil, teman-teman. Kapasitasnya kecil, jadi ya semakin kecil kapasitas baterai, terus arus rangkaiannya itu semakin besar, maka semakin sebentar, teman-teman, untuk nyala durasi lampunya. Itu ya saya terapkan juga ke lampu-lampu saya yang biasa saya rakit, teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Ini kita siapkan lem tembak, teman-teman. Nah, ini kita lem biar nggak goyang-goyang. Ini kalau teman-teman mau pakai dua baterai juga boleh, teman-teman. Tidak dipermasalahkan. Karena di sini insya Allah masih muat satu baterai lagi kok, teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini, nyangkut ini yang lama. Oke. Nah, oke. Kita bisa pasang lagi gabusnya ya, biar nggak goyang-goyang lah. Biar nggak kenain kabel, gini aja udah cukup. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini masih terbilang cukup enteng juga kalau kita pakai di kepala.
teman-teman ya. Oke, sudah. Terus kita bisa pasang lagi teman-teman. Nih, kita bisa pasang lagi, kita rakit lagi jadi satu ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita coba charger dulu. Nih, chargernya pakai yang micro USB. Seperti ini teman-teman. Kita pasang chargernya di sebelah sini ya. Dipasin aja. Ini warna merah menyala. Ini LED merah nyala ya. Nggak kelihatan sih kalau ini, coba matiin. Nah, ini dia. LED merahnya nyala. Ini artinya masih proses pengecasan, teman-teman. Oke, sekarang jam 13.57 ya. 13.57. Teman-teman. Kita coba biarin dia kurang lebih sekitar 1 jam. Teman-teman ya. 1 jam terus nanti kita testing. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah di luar dan posisinya malam hari ya. Nih, posisi malam hari, waktunya kita testing teman-teman. Oke, kita coba nyalain. Tadi kan sudah kita cas ya. Nih, kita coba nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita arahkan ke bawah dulu ya. Saya tak fokuskan dulu. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang satu lampu teman-teman. Nah, ini gerimis teman-teman, kayak mau gerimis ya. Terus ini yang mode 4 lampu, yang tengah mati. Nah, mantap teman-teman. Oh, ini ya. Kelapanya kelihatan banyak teman-teman ya. Terus yang ini, ini mode 5 lampu atau nyala semua. Nah, ini pohon alpukat. Ini pohon kelapa. Nah, jadi terangnya seperti ini teman-teman. Dan ini mode kedip-kedip teman-teman ya. Nah, ini kalau dibuat ke sawah buat nyari belut, buat mancing malam ya udah lumayan teman-teman. Ini ya. Intinya durasinya bisa lebih lama daripada yang pakai satu baterai kecil itu tadi teman-teman ya. Baterainya kecil, terus juga kapasitasnya juga kecil teman-teman. Itu ada kucing saya, namanya Manis. Ini yang mode 5 lampu nyala semua ya. Ya, jadi itu aja teman-teman ya. Kita sudah berhasil ngemodifikasi untuk durasinya teman-teman. Jadi biar tahan lama, jadi baterainya yang semulanya kecil seperti ini, itu kita ganti yang lebih besar, ukurannya yang 18650 seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini masih muat untuk pakai 2 baterai. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja kalau teman-teman punya model atau merek yang lain ya. Intinya biar durasinya itu lebih lama teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya cara saya untuk memodifikasi sedikit. Dan begitu juga cara perhitungannya yang biasa saya pakai untuk menentukan estimasi waktu durasi menyalanya teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subrek. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman kunjungi juga toko saya di bawah ini, TikTok saya juga, nanti saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, saya Wahyu Agung Bagus P, disambung di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, mantap, terima kasih.